Selamat pagi kelas 5. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini kita belajar kembali dengan Teacher Eni pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020. Nah, pada kali ini kita akan belajar tematik subtema 3, pembelajaran 3 dan 4 dengan pelajaran IPS, PKN, dan Bahasa Indonesia. Yang pertama akan teacher bahas yaitu pelajaran IPS terlebih dahulu ya. Anak-anak sekarang boleh buka bukunya. Silakan dibuka pada halaman 90 ya. Pada pelajaran IPS hari ini, teacher akan menjelaskan manfaat letak geografis Indonesia di bidang sosial dan ekonomi ya. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu daerah ya. Nah, ternyata letak geografis di Indonesia itu sangat berpengaruh ya, ada manfaatnya dalam bidang perekonomian dan juga bidang sosial ya. Nah, Indonesia itu kemarin sudah teacher jelaskan bahwa negara kita itu negara yang sangat strategis ya. Secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua. Masih ingat ya, benua apa saja? Ya, benar sekali, benua Asia dan benua Australia serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Nah, ternyata letak geografis tersebut memberikan pengaruh terhadap kegiatan masyarakat khususnya di bidang ekonomi dan juga di bidang sosial. Nah, apa saja sih manfaatnya? Anak-anak bisa simak di bukunya ya, halaman 90 itu terdapat sebuah tabel, di situ dijelaskan manfaat letak geografis di Indonesia. Yang pertama yaitu maksudnya di bidang sosial dulu ya. Yang pertama di bidang sosial itu bisa anak-anak simak. Yang pertama, letaknya yang strategis memudahkan bangsa Indonesia berhubungan dengan bangsa lain sehingga proses interaksi sosialnya lebih dinamis ya. Maksudnya karena letaknya yang sangat strategis sehingga negara-negara lain itu sangat mudah ya untuk melakukan hubungan atau kerjasama dengan negara Indonesia ya. Kemudian manfaatnya di bidang ekonomi ya. Potensi alam yang dimiliki Indonesia dapat dijadikan komoditas perdagangan baik untuk pasar lokal maupun internasional ya. Nah, di sini maksudnya komoditas perdagangan itu sangat mudah untuk Indonesia itu melakukan kerjasama di bidang perdagangan baik melalui impor dan ekspor ya. Jadi terjadilah kerjasama di bidang ekonomi. Dengan demikian pendapatan negara kita akan lebih meningkat ya. Selanjutnya kalian simak dan boleh dicatat di tabelnya ya. Manfaat letak geografis Indonesia di bidang sosial yang lainnya yaitu Indonesia tetap negara yang orang-orangnya ramah tamah ya. Negara kita tuh terkenal, negara lain tuh orang-orangnya memiliki sikap yang sangat ramah tamah ya terhadap semua. Walaupun kita berbeda secara agamanya, berbeda secara sukunya, berbeda juga secara rasnya, tetapi kita masih memiliki sifat yang ramah tamah memang dari keturunan nenek moyang kita ya. Kemudian manfaat di bidang ekonominya selain yang pertama tadi teacher akan bacakan, kalian boleh dicatat ya, boleh mencatatnya ya di tabel tersebut. Indonesia menjadi pemasok sumber daya alam ya ke negara lain atau mengekspornya sehingga dapat menambah pemasukan uang negara kita ya. Indonesia tadi terkenal kaya akan rempah-rempahnya, hasil sumber daya alam. Indonesia itu sangat kaya raya sehingga kita bisa menjualnya ke negara lain. Dengan demikian negara kita akan meningkat perekonomiannya ya. Nah, itu kemudian halaman 94 juga masih pelajaran IPS ya. Di situ menjelaskan pengaruh letak geografis bagi kebudayaan dan transportasi masyarakat Indonesia. Tadi sudah di bidang sosial, sekarang di bidang kebudayaan ya. Nah, di situ anak-anak bisa lihat tuh ya, dilihat ada gambar halaman 94 paling bawah sekali ada gambar pakaian adat ya, keragaman suku khususnya pakaian adat yang ada di
Indonesia nih ya. Bermacam-macam, ada pakaian ada dari Aceh ya, ada dari Timur, ada Sumatera Barat, kemudian dari Jawa Tengah dan lain-lain sebagainya. Anak-anak bisa lihat di situ ya. Nah, itu merupakan suatu kekayaan alam Indonesia juga di bidang kebudayaan. Nah, adapun beberapa faktor yang mempengaruhi keragaman budaya di Indonesia, anak-anak bisa lihat pada halaman 95 ya. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi keragaman suku bangsa di Indonesia itu antara lain yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia yang sudah dijelaskan tadi ya, terletak di antara dua benua dan juga dua samudra. Akibatnya wilayah Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional ya, perdagangan antara negara-negara dari luar negeri ya. Oleh sebab itulah Indonesia ini juga dulu disebut sebagai Nusantara ya. Kemudian banyak negara-negara lain yang singgah di Indonesia menyebarkan kebudayaan dan dari negara asalnya ke Nusantara ini, ke negara kita, sehingga sekarang terjadilah pembauran ya antara berbagai macam budaya ya, sudah percampuran. Kemudian ada juga yang kedua, faktor yang mempengaruhi adalah keragaman suku bangsa. Nah, simak ya halaman 95. Keragaman suku bangsa. Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, masyarakat di beda pulau tidak terhubung sehingga masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing. Nah, Anda bisa lihat tuh, di situ ada gambar upacara ngaben. Siapa yang masih ingat upacara ngaben berasal dari mana? Ya, benar sekali. Upacara ngaben itu berasal dari umat Bali ya. Orang Bali. Di situ upacara ngaben itu adalah upacara kematian yang hanya dilakukan oleh masyarakat Hindu di Provinsi Bali. Nah, bisa lihat situ gambarnya ya, itu upacara ngaben. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Ya, karena kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, dataran tinggi dan sebagainya ya, itu mengakibatkan perbedaan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, beda-beda merekanya ya. Mungkin dilihat dari mata pencariannya, terus upacaranya, mungkin upacara kelahiran, kematian dan sebagainya itu berbeda-beda sesuai daerah tempat tinggal mereka ya. Selanjutnya adalah keragaman agama yang dianut dalam bermasyarakat. Kalian sudah hafal semua ya berapa agama yang dianut di negara kita. Ada agama Hindu, Buddha, ya, Islam, Katolik dan Kristen ya. Tetapi kita tetap saling menghormati dan menghargai walaupun kita berbeda agama. Itu 4 faktor yang mempengaruhi keragaman suku budaya di Indonesia ya. Nah, keragaman budaya yang ada di Indonesia memberikan dampak negatif dan positif ternyata ya. Nah, apa saja sih dampak negatifnya? Dampak negatifnya antara lain mudah masuknya kebudayaan asing ya, karena strategis tadi Indonesia mudah didatangi oleh negara-negara lain, mengakibatkan mudah masuknya kebudayaan asing yang mempengaruhi negatif ya, berpengaruh negatif terhadap masyarakat Indonesia. Kemudian generasi muda bangsa lebih mengenal seni budaya luar jika dibandingkan dengan seni budaya bangsa sendiri. Istilahnya sekarang udah zaman now ya. Kemudian banyaknya generasi muda terutama yang tinggal di perkotaan sering mencampur adukan bahasa Indonesia dan bahasa asing ya. Udah banyak sekali istilah-istilah sekarang ya. Nah, selanjutnya teacher akan bacakan itu dampak positif dari keragaman tadi ya. Yang pertama, menjadi bagian dari kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Bangsa ya, bangga ya, bangsa kita kaya akan berbagai budaya. Kemudian menjadi daya tarik wisatawan saat melihat keragaman budaya Indonesia yang beragam. Kemudian juga karena berbeda-beda ya, terdiri dari banyak pulau, maka negara Indonesia juga memiliki bahasa daerah yang beragam pula. Ya, itulah manfaat positif atau dampak positif dari keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, untuk IPS cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan belajar PKN. PKN hari ini kita masih belajar tentang Pancasila ya. Tepatnya penerapan perilaku sesuai
Pancasila. Anak-anak bisa lihat bukunya pada halaman 88 ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara dimaksudkan bahwa Pancasila merupakan landasan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Selain itu, Pancasila merupakan suatu pandangan untuk meraih cita-cita bangsa Indonesia. Di sini kalian mengerti nggak apa itu Pancasila sebagai dasar negara? Ya, teacher akan jelaskan. Pancasila sebagai negara artinya Pancasila itu dijadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari ya, dalam bertingkah ya sesuai dengan norma atau nilai-nilai luhur Pancasila. Kemudian arti dari Pancasila sebagai pandangan hidup artinya Pancasila dijadikan dasar negara dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Jadi intinya perilaku kita itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung Pancasila ya, sebagai pedoman kita. Pancasila itu dalam bertingkah sehari-hari. Selanjutnya ada beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila yang diambil dari akar budaya bangsa Indonesia. Apalagi itu teacher, akar budaya bangsa Indonesia? Ada yang tahu? Nah, akar budaya bangsa Indonesia itu maksudnya ya semua nilai-nilai yang diambil dari nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, nilai religi, agama ya, bersumber dari agama yang mendasari terbentuknya suatu cita-cita negara ya. Jadi akar budaya Indonesia itu semua nilai-nilai yang baik yang berasal dari adat istiadat, mungkin kebudayaan, dan juga bersumber dari agama. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu ada 5 ya. Yang diambil dari akar budaya bangsanya itu ada 5. Nilai akar budaya bangsa kita itu ada 5. Yang pertama apa saja? Nilai ketuhanan. 2. Nilai kemanusiaan ya, sesuai dengan urutan Pancasila. Yang ketiga adalah nilai persatuan. 4. Nilai kerakyatan. Dan terakhir adalah nilai keadilan. Nah, inilah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang diambil dari akar budaya bangsa Indonesia. Ya, Nana bisa lihat sekarang pada halaman 89, di situ paling atas sekali ada beberapa gambar ya. Gambar yang pertama itu adalah sebuah keluarga kecil sedang melaksanakan ibadah ya. Nah, gambar yang pertama itu anak-anak tahu nggak itu termasuk dalam nilai sikap Pancasila yang keberapa? Ya, betul sekali ya. Yang gambar pertama ini adalah nilai yang tercantum dalam Pancasila sila yang pertama ya, sedang beribadah, itu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian gambar yang kedua selanjutnya ya, itu ada seorang anak sedang membantu ibu tua ya, sedang menyeberang di tempat penyeberangan. Nah, ini termasuk dalam sila kedua. Dan terakhir ada gambar anak-anak di kelas sedang berdiskusi ya, berdiskusi atau bermusyawarah. Nah, ini termasuk dalam sila Pancasila sila keempat ya. Nah, di halaman 89 juga ada kegiatan yang mencerminkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sila keempat ya. Di situ sedang gurunya sedang mengajak anak-anaknya berdiskusi ya, mencari kesepakatan bersama untuk mengambil sebuah kesepakatan dengan cara dilakukan dengan cara pemungutan suara ya. Menentukan ketua kelas ya. Nah, dilaksanakan dengan berdiskusi. Jadi ini juga merupakan contoh sikap yang
tercermin dalam sila keempat Pancasila, ya. Untuk PKM-nya hanya itu saja. Selanjutnya yang terakhir adalah bahasa Indonesia. Anak-anak bisa melihatnya pada halaman 91. Nah, untuk pelajaran bahasa Indonesia masih seperti pembelajaran sesudahnya, ya. Kita sudah belajar tentang karangan. Di sini ada sebuah karangan yang terdiri dari 2 paragraf. Nelayan Banyuwangi gelar petik laut. Nah, di situ ada sebuah wacana yang menceritakan tradisi dari nelayan Banyuwangi. Anak-anak di rumah baca, kemudian garis bawahi yang mana ide pokoknya dan kalimat penjelasnya, ya. Begitu juga dengan halaman 97. 97 ada wacana yang terdiri dari 4 paragraf, ya. Di situ uniknya kereta api uap di Ambarawa. Nah, juga anak-anak sama seperti halaman 91 dibaca, kemudian digarisbawahi yang mana yang merupakan ide pokok dan kalimat penjelasnya, ya. Nah, teacher kira untuk materi hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.